selamat pagi anak-anak ibu kelas 2A dan 2B. Tidak terasa ya, hari ini kita akan memasuki tema yang baru, ya, yaitu tema 3 dengan pembelajaran karya imajinatif 3 dimensi. Kalau di tema 1 kita sudah belajar tentang gambar imajinatif 2 dimensi, di tema 2 kita belajar tentang pola irama, dan di tema 3 ini kita belajar materi baru. Ibu Feli berharap ya kita bisa semangat mengikuti pembelajaran hari ini, dan Ibu berharap anak-anak Ibu selalu di dalam keadaan sukacita. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Nah, sebelum kita berdoa, ayo Ibu mau semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kudus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang cerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami yang mau belajar, kiranya Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Feli, dan kami juga dapat mengerjakan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin semuanya. Nah, anak-anak, agenda kita hari ini adalah yang pertama, kita akan melihat bagaimana prosedur pembelajaran kita. Kita juga nanti akan melihat materi yang akan kita pelajari selama tema 3 ini. Lalu kita juga akan melihat penilaian apa saja yang akan kita lakukan, dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan materi ya. Ibu berharap anak-anak Ibu bisa excited, anak-anak Ibu bisa bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak Ibu ya, Ibu mengingatkan ya, ketika kita sudah belajar atau belajar asinkronus maupun sinkronus, Ibu Feli berharap anak-anak Ibu selalu berada di dalam kondisi siap untuk belajar. Ya, ketika kamu melihat video saat pembelajaran asinkronus, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa fokus, bisa duduk dengan rapi mendengarkan penjelasan di dalam videonya. Begitu juga saat sinkronus, ya. Saat kamu sudah join di dalam meeting, kamu harus duduk dengan rapi. Supaya apa? Supaya kamu bisa mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kamu, ya. Lalu yang kedua, Ibu Feli berharap anak-anak Ibu aktif bertanya dan aktif menjawab pertanyaan yang guru berikan, ya, sehingga kegiatan pembelajaran kita bisa lebih menyenangkan dan anak-anak Ibu juga bisa mengerti ya apa yang diajarkan. Nah, anak-anak Ibu, lalu Ibu berharap kita belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa Ibu Feli? Bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan, ya. Ketika kamu diberikan tugas, kamu bisa mengerjakan dengan baik, dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, itulah cara kamu bertanggung jawab di dalam pekerjaan kamu, begitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang kamu bingungkan, kamu bisa tanyakan kepada gurumu, kamu bisa tanyakan kepada ibu, ya. Ibu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, begitu ya. Semoga kita bisa sepakat untuk beberapa prosedur ini kita bisa jalankan dengan baik, begitu ya nak ya. Nah, anak-anak Ibu, nah penilaian yang berlangsung selama tema 3 ini berjalan 5 minggu ke depan, ya, kita akan ada penilaian formatif 1, ya, itu akan kita laksanakan di tanggal 8 November 2021. Lalu ada formatif 2 di tanggal 15 November 2021 dan ada sumatif di tanggal 22 November 2021.
Nah, anak-anak Ibu nanti jika ada perubahan di dalam pelaksanaannya akan segera Ibu informasikan. Nah ya, semoga kamu juga bisa menuliskan timeline ini di buku SBDP. Gitu ya. Oke, nah anak-anak Ibu, selama tema 3 ini berjalan, ya kita akan belajar tentang apa itu karya seni rupa imajinatif. Lalu apa saja contoh-contohnya, ya contoh-contoh karya imajinatif 3 dimensi, dan nanti kita akan belajar membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan berbagai tema-tema gitu ya. Semoga anak-anak Ibu bisa excited, bisa bersemangat begitu ya. Nah, anak-anak Ibu, ya Ibu sangat berharap ya melalui tema ini kita belajar untuk apa Ibu Feli? Menggunakan kreativitas yang sudah Allah berikan. Ya, Allah sudah berikan kita talenta, bakat, ya, kemampuan, ya, untuk dapat kreatif menggunakan hal-hal yang sudah Tuhan sediakan. Ya, misalnya membuat sebuah karya dari kertas, membuat karya dari beberapa bahan, begitu ya. Nah, kenapa Bu kita harus menggunakan kreativitas? Karena dengan kita menggunakan kreativitas yang sudah Allah berikan, kita juga bisa belajar ya untuk mengembangkan bakat kita. Dan dari situ kita bisa memuji dan menyembah Tuhan lewat apa? Lewat segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sama halnya nanti ketika kamu membuat karya 3 dimensi, ya. Kamu akan belajar mengembangkan kemampuan kamu. Dengan begitu kamu menggunakan setiap talenta kamu, menggunakan setiap bakat kamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu ya. Nah, anak-anak Ibu. Nah, Ibu mau tanya ya. Apa ya kira-kira karya imajinatif itu? Ada yang tahu? Ibu hitung 1-5 ya. Coba dipikirkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pasti semuanya sudah punya jawaban masing-masing begitu ya. Nah, anak-anak Ibu, karya imajinatif itu adalah karya seni yang dihasilkan dari imajinasi. Ya, imajinasi bagaimana kita membayangkan sesuatu atau hayalan. Begitu ya. Jadi karya imajinatif itu adalah karya seni rupa yang dihasilkan dari daya imajinasi atau hayalan kamu. Ya, misalnya kamu membayangkan sebuah es krim gitu. Nah, kamu ingin membuat sebuah karya es krim, jadi kamu harus membayangkan terlebih dahulu bagaimana bentuk es krim begitu ya. Lalu kamu tuangkan di dalam sebuah karya. Nah, itu adalah karya imajinatif, salah satu contohnya. Nah, anak-anak, karya imajinatif itu ada 2 jenis ya. Ada karya imajinatif 2 dimensi dan ada karya imajinatif 3 dimensi ya. Nah, anak-anak Ibu, kemarin waktu di tema 1 begitu ya, kita sudah belajar tentang gambar imajinatif 2 dimensi. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika kita bisa membayangkan sesuatu, lalu kita bisa menuangkannya di dalam sebuah gambar. Nah, kali ini kita akan menuangkan apa yang kita bayangkan di dalam karya imajinatif 3 dimensi. Gitu ya. Anak-anak, lalu apa itu karya seni rupa 2 dimensi kira-kira ya? Nah, jadi karya seni rupa imajinatif 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar. Dan dia hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Begitu ya. Nah, contoh-contoh dari karya seni rupa imajinatif itu ada relief. Nah, ini biasanya kamu jumpai di dalam hiasan dinding-dinding. Gitu ya. Atau misalnya kamu sering berkunjung ke candi. Biasanya kamu juga pernah melihat relief begitu ya. Atau dinding-dinding bangunan-bangunan yang
museum begitu ya, atau yang lain-lain. Lalu yang kedua ada lukisan. Ya, lukisan ini menjadi karya seni rupa imajinatif dua dimensi. Lalu ada album foto. Jadi ketika kamu memperhatikan banyak pasti ya album foto yang ada di sekitar rumah kamu. Nah, album foto ini termasuk ke dalam karya seni rupa imajinatif dua dimensi. Lalu ada kain batik. Nah, anak-anak, kain batik yang kamu gunakan itu merupakan salah satu contoh dari karya imajinatif dua dimensi. Ya, masih ada banyak lagi. Nanti anak-anak ibu bisa cari sendiri apa saja contoh-contohnya, ya. Nah, lalu tadi kita sudah belajar tentang karya imajinatif dua dimensi. Lalu karya seni rupa imajinatif tiga dimensi itu apa ya? Nah, sudah ada bocorannya ya. Jadi karya seni rupa imajinatif tiga dimensi itu adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, serta karya seni rupa imajinatif ini memiliki volume atau ruang. Dan ciri-ciri yang kedua, ya, karya seni rupa imajinatif tiga dimensi ini dapat dipandang dari segala sisi. Sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, begitu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari karya imajinatif tiga dimensi. Tentunya berbeda ya dengan karya imajinatif dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya bisa dipandang dari satu sisi saja. Ya, jadi anak-anak ibu sudah bisa membedakan apa itu karya seni rupa imajinatif dua dimensi dan apa itu karya seni rupa imajinatif tiga dimensi. Nah, anak-anak ibu, jadi ini adalah contoh-contoh benda tiga dimensi. Yang pertama adalah keramik, ya, berbahan dasar keramik. Nah, anak-anak, kamu bisa menemukan ini dari piring. Nah, pasti kamu juga punya piring di rumah ya, piring yang juga berbahan dasar keramik. Nah, itu adalah salah satu contoh benda tiga dimensi. Lalu ada gelas, ya. Lalu yang kedua ada apa? Ada vas bunga. Jadi vas bunga ini masuk ke dalam benda tiga dimensi, di mana kamu bisa melihat ya bahwa vas bunga ini memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi, dan dia dapat dipandang dari segala sisi. Kamu bisa melihatnya dari sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, lalu sisi kanan. Lalu yang ketiga ada patung. Nah, pasti kamu sering juga ya menjumpai patung-patung pahlawan ya. Kamu bisa menjumpainya di museum atau mungkin di jalan juga, di sebuah tempat-tempat bersejarah itu pasti ada patungnya gitu ya. Lalu yang keempat yaitu seni kriya. Nah, seni kriya ini contohnya adalah anyaman. Ya, anyaman tikar ya. Lalu di sini ada banyak sekali nih contoh-contohnya begitu ya, anak-anak ibu bisa melihat. Nah, anak-anak ibu, adapun contoh-contoh bahan yang membuat karya tiga dimensi ini, yang pertama adalah plastisin. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana contoh membuat karya tiga dimensi dari plastisin. Ya, yang kedua ada stick es krim. Jadi kalau misalnya kamu biasa beli es krim, ya, kamu bisa kumpulkan stick es krimnya. Nanti setelah terkumpul banyak, kamu bisa membuat sebuah karya, ya. Nah, lalu ada origami. Origami ini juga bisa membuat karya tiga dimensi. Loh, bagaimana caranya Bu Feli? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Lalu yang keempat adalah barang-barang bekas. Jadi botol aqua yang yang biasa kamu gunakan itu tuh bisa menjadi sebuah karya. Nah, ya, karya yang bisa kamu buat begitu ya, karya tiga dimensi. Nah, jadi contoh-contoh karya tiga dimensi itu ada apa aja? Tadi kan berbahan dasar plastisin. Nah, contoh karya dari plastisinnya seperti ini. Bisa dibentuk hewan-hewan lucu. Ya, ada keong, ada kupu-kupu, wah indah sekali. Lalu yang kedua ada origami. Ya, contoh karya yang dihasilkan dari origami bisa membentuk hewan-hewan lucu ya. Nah, kamu perhatikan di situ bisa membentuk
dinosaurus, bisa membentuk burung, kura-kura, kupu-kupu, dan lain-lain. Banyak sekali. Lalu contoh karya 3 dimensi yaitu dari berbahan dasar stik es krim. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau kamu punya stik es krim jangan dibuang, karena stik es krimnya bisa dibuat menjadi sebuah karya. Contohnya apa? Kotak pensil atau rumah-rumahan dari stik es krim. Nah, yang terakhir adalah barang bekas yang tadi sudah Ibu sampaikan. Botol-botol plastik, ya bisa kamu gunakan itu untuk membuat karya 3 dimensi. Begitu ya, Nak ya. Bisa membuat hiasan bunga-bunga dan lain-lain. Nah, anak-anak Ibu, adapun contoh karya imajinatif 3 dimensi yang bisa kamu jumpai di sekolah itu seperti kursi, meja, komputer, ya, lalu papan tulis, jam tangan, dan tong sampah. Jadi beberapa barang-barang yang sudah tadi Ibu sampaikan ini merupakan contoh dari karya imajinatif 3 dimensi. Ingat, karya imajinatif 3 dimensi itu adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan dia dapat dipandang dari segala sisi. Sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Begitu ya. Nah, lalu kira-kira bagaimana Bu Feli membuat karya dari plastisin? Nah, ini Ibu sudah membuat contoh-contoh langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Ya, kamu bisa beli ini di supermarket juga ada, ya, di toko mainan juga ada. Kamu bisa menemukan plastisin di sana. Lalu setelah kamu sudah menyiapkan alat dan bahannya, kamu silahkan melunakkan plastisinnya dengan cara memijat-mijat hingga bisa dibentuk. Jadi dibulet-buletin dulu begitu ya, supaya dia lebih elastis, lebih bisa dibentuk. Nah, setelah tadi yang sudah elastis ya bahan plastisinnya, nah barulah kamu bisa membentuk plastisinnya sesuai dengan model yang diinginkan. Kalau kamu perhatikan ya anak-anak Ibu ya, plastisin itu bisa dibentuk dengan banyak sekali benda-benda. Kamu bisa membuat buah-buahan dari plastisin, kamu bisa membuat hewan dari plastisin, begitu ya, dan masih banyak lagi. Jadi nanti kita di minggu depan kita akan belajar membuat karya 3 dimensi dari plastisin, gitu ya. Nah, anak-anak Ibu, nah ini dia tugas di rumah ya. Silahkan kamu coba lihat di sekitar rumah kamu dan temukan 10 benda di sekitar rumah kamu yang berbentuk 3 dimensi itu apa saja. Nanti silahkan kamu tuliskan di buku catatan SBDP ya. Nah, setelah kamu sudah mendapatkan 10 bendanya, kamu sudah menuliskan di buku tulis, silahkan kamu foto dan kumpulkan tugasnya di assignment. Ya, Ibu Feli nanti akan buatkan assignment-nya. Ingat, terakhir pengumpulannya jam 9 malam. Nah, anak-anak Ibu, kamu bisa bagi kamu yang punya kendala, kamu bisa informasikan kepada Ibu melalui Teams atau Telegram. Begitu ya. Nah, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa mengerjakannya dengan baik, bisa mengerjakannya sesuai dengan instruksi, dan bisa mengerjakannya dengan benar. Gitu ya. Nah, anak-anak Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu juga sangat bersuka cita bisa bertemu dengan kalian meskipun secara online begitu ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga sukacitanya ya. Kita mau berjuang bersama-sama mengikuti tema 3 ini, mengikuti pembelajaran dalam tema 3 ini dengan baik begitu ya. Terima kasih. Ibu mau berikan super clap dulu untuk semuanya. Yeay, kalian semua sangat-sangat hebat hari ini ya. Good job sekali 2A 2B. Nah, anak-anak Ibu, ya, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya ya. Jangan lupa dikumpulkan. Oke, kita akan tutup kegiatan kita hari ini di dalam doa. Yuk, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu.
bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kegiatan belajar kami hari ini. Tuhan, kami mau mengerjakan tugas kami. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerjakan tugas kami dengan benar dan sesuai instruksi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengerjakan tugas anak-anak ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.